Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridhi Afandi, Asisten Pengolahan PKS Cogere PTPN 4 Regional 6. Saat ini sedang melaksanakan PLDP 3 bidang teknik dan pengolahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul fungsional. Sejatinya, supply chain pada perusahaan perkebunan terdiri dari 3 mata rantai yang saling berkaitan, di mana output dari satu mata rantai menjadi input bagi mata rantai yang lain, yaitu on-farm, transportasi, dan off-farm, di mana pada mata rantai on-farm terdiri dari persiapan lahan, bahan tanam, penanaman, dan juga pemeliharaan serta panen. Pada mata rantai transportasi terdiri dari pengangkutan, kapasitas pengangkutan, infrastruktur, dan waktu ataupun jadwal pengangkutan. Sedangkan pada mata rantai off-farm terdiri dari bahan baku, baik dari TBS, tebu, maupun teh, dan juga proses pengolahan, suplai energi, maintenance, dan pengendalian mutu. Antara pabrik dan kebun kelapa sawit tentunya memiliki perbedaan target, di mana di kebun target yang dituntut yaitu antara lain mutu buah, efisiensi pengutipan berondolan, dan juga potensi minyak dari TBS. Sedangkan di pabrik, target yang dituntut yaitu pengendalian losis, kapasitas olah maksimum, dan juga kontrol proses pengolahan. Pada pabrik kelapa sawit mempunyai misi mengoperasikan PKS dengan kapasitas olah maksimum dan juga dengan rendemen tertinggi, yaitu dengan cara meminimalisir terjadinya losis dan juga menghasilkan spesifikasi mutu produk terbaik dengan biaya olah atau HPP terendah, dan menyerahkan produk tepat pada waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, dan tepat harga. Tolak ukur kinerja suatu PKS terdiri dari kapasitas olah, rendemen yang dihasilkan, losis, mutu produk, dan juga biaya olah. Faktor-faktor yang menentukan rendemen kelapa sawit yang terdapat di kebun antara lain yaitu bahan baku tanaman, kelas lahan dan iklim, perlakuan awal saat masa TBM, pemeliharaan dan pemupukan, kriteria matang panen, pengutipan hasil panen, serta kontaminasi TBS dan faktor pemberat di lapangan. Sedangkan di PKS, hal-hal yang mempengaruhi rendemen antara lain yaitu timbangan, yaitu tentang akurasi dan pencatatannya. Yang kedua yaitu proses sortasi. Yang ketiga, pemisahan kontaminan terdiri dari pasir, selat, air, dan lainnya. Yang keempat yaitu perondolan yang terlintas ruk atau losis yang tidak terduga. Dan juga yang kelima yaitu total losis di setiap proses, terutama di proses perubusan, proses pengepresan, dan proses pemurnian minyak. Dan juga yang terakhir yang mempengaruhi rendemen di pabrik yaitu akurasi pengukuran hasil, baik dari perhitungan maupun pengukuran tangki minyak. Dalam pengoperasian suatu pabrik kelapa sawit diperlukan sistem manajemen mutu untuk memastikan mutu setiap produk sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh buyer. Dan juga harus diperhatikan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disingkat dengan SMK3. Pengertian dari mutu atau quality yaitu kesesuaian suatu produk dengan standar tertentu ataupun harapan konsumen, di mana mutu mencakup usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, dan juga mencakup proses dan lingkungan yang bersih dan terbebas dari kontaminan. Sistem manajemen mutu sendiri merupakan sekumpulan prosedur yang terdokumentasi serta praktik-praktik standar untuk manajemen yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk atau barang dan jasa terhadap kebutuhan dan persyaratan tertentu. Sistem manajemen mutu memberikan gambaran organisasi dalam menerapkan praktik-praktik manajemen secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau pasar. Dalam menerapkan sistem manajemen mutu biasanya menggunakan pendekatan ataupun metodologi yang disebut dengan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Di mana pada konsep PDCA ini menggambarkan pengendalian mutu sebagai sebuah roda atau siklus yang berputar tanpa ada habisnya pada landasan kesadaran mutu dan rasa tanggung jawab terhadap mutu produk. Di mana pada
plan, yaitu kita harus mengetahui apa yang dilakukan untuk menjaga mutu, menyusun rencana yang akan dilakukan, ataupun menentukan masalah yang akan diatasi atau kelemahan yang akan diperbaiki dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pada tahapan dulu, yaitu mengerjakan apa yang telah direncanakan dan juga melaksanakan rencana yang telah disusun dan memantau proses pelaksanaannya. Pada tahapan cek, yaitu kita harus memastikan apakah hasil yang terjadi sesuai dengan perencanaan. Dan pada tahap action, yaitu melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan di kemudian hari, melaksanakan keseluruhan rencana, peningkatan perbaikan termasuk perbaikan kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan. Hal penting lainnya di pabrik kelapa sawit yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ataupun SMK 3, di mana menurut definisi pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan kerja yaitu terhindar dari kecelakaan kerja. Cakupannya pengendalian bahaya sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang dapat menyebabkan korban jiwa atau harta. Demikian yang dapat saya sampaikan pada modul manajemen fungsional. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.